Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda setiap Selasa pagi dari jam 7 sampai jam 8. Kita masuk di program Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari SIMA Safety Drive and Ride. Baik, dan pagi hari ini seperti biasanya program Safety on the Road disiarkan secara serentak ya di 4 LWPL Radio Jatim, yakni Mahardika Bondowoso, RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Halo, apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat yang ada di sana, semoga masih dalam keadaan baik, sehat semuanya ya. Baik, sahabat, nanti kita akan bahas adalah tentang jalan bukan sirkuit balap ya. Jalan bukan sirkuit balap. Kadang-kadang kita kalau dalam situasi yang sepi, padahal sebenarnya mindset kita udah tahu loh ya, kalau ini adalah jalan untuk publik ya, bukan untuk arena sirkuit atau balapan atau apa begitu kan. Tapi ketika dalam keadaan sepi, kadang hasrat kita untuk mengkondisikan diri seperti dalam sebuah balapan atau sirkuit itu kadang-kadang menggoda ya kan, sehingga terjadilah aksi misalnya menaikkan kecepatan ya kan, kemudian pada saat belokan itu kadang-kadang kita seolah-olah seperti berada di area balap begitu ya, wus gitu. Padahal ini tentunya sangat membahayakan ya. Jadi gini, dalam suasana atau situasi yang ramai atau sepi itu jangan beranggapan bahwa sepi itu aman, bukan berarti seperti itu ya kan, karena mungkin Anda sudah lebih berpengalaman mungkin ya ketika berada di jalan raya, baik itu jalan kampung misalnya atau jalan nasional yang ramai dengan motor yang gede-gede atau mobil yang gede-gede maksud kami. Kemudian juga pada jalanan-jalan di gang dan sebagainya, tentunya ini kita bisa melihat porsinya gitu kan. Baik, apakah kita memang menaikkan kecepatan ya atau menurunkan kecepatan. Nah, ini tentunya juga dilihat dari kondisi jalannya. Tapi kadang-kadang ini terbantahkan ketika hasrat kita untuk balapan itu semakin tinggi. Nah, nanti kita coba bahasanya gali lebih dalam lagi bersama dengan Coach M. Arsad. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Kabarnya masih baik Coach ya? Alhamdulillah. Oke, senyumnya Coach Arsad ini sumringah gitu kan. Jadi kalau kita memandang senyumnya itu kita jadi semangat kembali begitu ya pagi hari ini. Meskipun sebenarnya meskipun sebenarnya temanya ini sering kita singgung ya, ini Coach Arsad ya. Betul. Sering sekali kita singgung bahwa memang jalan ini bukan sirkuit balap. Tapi ya itu tadi ya, kadang-kadang kita itu masih di ego itu lebih menang ya daripada yang lain, atau oleh ego itu mengalahkan yang lain, sehingga kadang-kadang kita itu bersikap mau menang sendiri gitu ya Coach ya, jadi kadang-kadang apalagi kalau kita membawa mobil yang kualitas baru ya, brandnya itu juga terkenal, harganya mahal. Nah, kadang-kadang kita mungkin akan terbawa ya, dengan kata lain ya seenaknya dan sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut ya, apakah memang manusianya yang kurang bisa membedakan mana jalan umum, mana jalan umum, mana sirkuit? Tapi kalau menurut saya sebenarnya sudah tahu ya Coach ya. Iya kan? Rata-rata ini sudah tahu juga sih. Iya kan? Jadi jalan umum itu bukan sirkuit, tapi kenapa dalam prakteknya itu selalu terjadi demikian gitu? Kenapa ini Coach? Monggo bisa dijelaskan pagi hari ini, silakan. Ya, kalau yang simpel aja, karena mereka belum pernah di sirkuit, Mas. Oh iya. Gitu loh. Kalau yang pernah di sirkuit pasti akan bisa membedakan gitu ya. Betul, gitu. Kan biasanya kalau mereka sudah biasa di sirkuit, ya kan, mereka di sirkuit mereka lebih aware saat di jalan gitu. Bedakan, aku lagi di jalan, aku lagi di sirkuit, itu mesti bisa membedakan gitu loh. Kenapa kok
kok di jalan banyak yang apa istilahnya terobsesi menjadi pembalap, ya mungkin karena memang itu tadi kalau motor gitu kan, memang kalau kita lihat kan di motor itu apa istilahnya gitu, trendsetternya, apalagi motor sport kan motor GP kan seperti itu kan. Mereka bisa memacu kecepatan sampai di atas 300 km per jam seperti itu kan. Yeah. Yang dilihat cuma itu toh, motornya keren ya kan, kenceng. Ya. Aduh, 300 km per jam ya. Saya belum merasakan, belum pernah gitu merasakan sensasi bagaimana naik motor dengan kecepatan 300 km per jam. Waduh, gila ini ya. Saya juga belum pernah kalau sampai 300 Mas. Aduh, kayak roller coaster gitu ya mungkin ya, atau apa ya? 200 sekian gitu pernah sudah. Tapi kalau sampai 300 saya nggak pernah. Karena yang bisa mencapai itu kan cuma motor GP Mas. Motor cuma motor GP. Kalau motor-motor yang lain insya Allah nggak sampai segitu nggih. Jadi mungkin kalau motor GP terus yang motor-motor yang superbike yang cc-nya di atas 1000 cc itu baru bisa seperti itu sebetulnya. Nah, obsesi itulah sebetulnya ya. Kenapa kok ada orang yang suka balapan? Kalau yang tadi Mas Ilham ngomong, kalau pas di jalannya sepi gitu nggih. Contohnya jalan sepi, malam jalannya sepi. Itu mungkin normal. Saya ngomong itu normal, hal yang wajar gitu nggih. Artinya bahwa orang terpacu untuk menambah kecepatan itu hal yang normal sebetulnya. Yang tidak normal itu adalah kondisi jalannya ramai, ya kan? Mereka tetap berobsesi menjadi pembalap. Nah, itu yang nggak normal. Oh iya. Jadi harus dibedakan dulu nih. Kalau seandainya ini malam-malam, sudah malam gitu nggih. Sudah malam, jalannya sepi, Mas Ilham mau pulang gitu nggih. Jalannya sepi, contohnya mana jalan yang kelihatannya inilah apa di jalan Porong gitu ya. Arteri Porong yang baru. Iya. Arteri Porong yang baru itu contohnya. Seperti itu. Itu kalau kok tiba-tiba terus karena sepi, sudah sepi ya, kondisi jalan sepi dan sebagainya, obsesi itu mungkin hal yang masuk yang apa istilahnya, hal yang manusiawi gitu loh. It makes sense, artinya bahwa jalannya sepi, kiri kanan nggak ada apa-apa, lah ini sepi, ngebutnya ada dua kemungkinan gitu loh. Ngebut karena pengen ngebut nomor satu, kedua atau takut kan gitu kan? Iya, karena malam hari sepi lagi gitu. Bisa juga atau enggak? Pada saat malam hari sepi, ya kan? Kiri kanan sepi seperti itu, kayak di arteri Porong yang baru itu, takut. Perasaan takut itu kan wajar juga. Akhirnya orang pengen cepat-cepat meninggalkan daerah tersebut. Nah, itu beda ceritanya. Yang kita bahas adalah orang-orang yang di jalan yang biasa seperti itu, ya, jalan yang ramai, jalan yang tetapi mereka terobsesi menjadi pembalap. Nah, bahayanya kan itu kan. Nanti kita akan lihat, coba kita flashback dulu lah. Balap itu kayak apa sih? Kan gitu ya. Bayangannya aja sekilas. Balap itu seperti apa? Untuk mereka bisa mulai start, pembalap mulai start itu apa saja sih yang harus mereka lalui, ya kan? Apa saja yang harus, step-stepnya apa saja. Nah, dari situ nanti akan kita lihat, gitu loh. Layakkah, saya ngomong, layakkah apa yang ada di balap itu dilakukan di jalan raya? Nah, kan gitu kan. Jadi kita nanti akan ngomongin behind the scene balapan itu sendiri. Biasanya kalau kita nonton balapan kan cuma balapannya saja, Mas. Iya, betul. Jadi kita taunya ada berapa motor yang melewati dengan kecepatan tertentu kayak gitu-gitu ya Pak Coach ya. Tapi kita untuk lebih detail dalamnya seperti apa, kita sebenarnya nggak tahu karena tontonannya ya yang menarik itu saja sih sebenarnya. Gitu. Behind the skin-nya nggak tahu lah, kita nggak pernah tahu apa yang dibalik itu, nggak tahu gitu kan. Nah, nanti kita lihat seperti apa sih sebetulnya sebelum mereka start di start line itu, di garis start itu apa sih yang harus mereka lakukan, yang hubungannya dengan keselamatan. Nah, ya kan, yang hubungannya dengan safety. Apakah layak apa yang ada di motor GP itu, ya kan? Atau mungkin kalau mobil itu ada yang ada di mana, di balapan atau di drag race, ya kan? Apakah layak itu dilakukan di jalan raya? Lah kan gitu kan. Kalau motor kan motor GP, kalau mobil kan
bisa drag race, bisa JDM yang drift itu kan seperti itu kan, rally, mobil rally, macam-macam lah. Kalau mobil lebih variatif, macam-macam gayanya seperti itu. Ada yang gayanya off-road dan sebagainya. Nah, itu nanti coba kita lihat. Nah, kan behind the screen-nya itu kayak apa sih kan gitu kan? Behind the screen kayak apa? Apakah kita sudah melakukan itu di kehidupan kita sehari-hari sebelum kita turun jadi pembalap di jalan kan gitu kan? Nah, itu nanti yang kita akan Oke. Coach Arsad, sebelum kita breakdown mengenai behind the scene apa tentang balapan itu ya, karena kita juga kadang-kadang ya pingin tahu juga ya kan. Kita tahunya itu hanya itu saja, tapi di balik semua itu, nah ini kita perlu juga gali gitu. Tapi sejauh ini ya, kalau misalnya saya yakin pasti sampai saat ini masih ada nih ya masyarakat yang berlaku di jalan raya ini bisa dikatakan ya seenaknya dengan memposisikan diri jalan ini sebagai sirkuit balap. Nah, kalau menurut Coach Arsad sendiri, ini tentunya kan selain membahayakan dia sendiri juga membahayakan orang lain ya. Meskipun pada dasarnya kalau dia juga tetap berhati-hati, tapi kan belum tentu masyarakat yang lain ini bisa menerima, karena kadang-kadang kita melihat ini shock ya, dalam arti terkejut begitu ketika ada sesuatu yang normal dengan kecepatan normal, misalnya 60 ya, semua 60 atau rata-rata bolehlah 40 atau 70, beda-beda tipis gitu. Tapi yang ini kan misalnya 150 gitu kan, kaget gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang perlu dibenahi ini sebenarnya dari personnya sendiri atau bagaimana kira-kira ya? Apakah memang harus ada campur tangan dari pihak kepolisian ya, atau bagaimana untuk memberikan arahan begitu loh? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong orang-orang seperti ini, kalau kita bahas nanti mungkin suatu saat kita ulang lagi ya. Kita bahas tentang tipe-tipe orang yang ada di jalan ya. Kan itu salah satunya adalah orang-orang kayak gini, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang overacting gitu loh. Mereka sebetulnya butuh perhatian gitu loh. Nggak tahu ini kurang perhatiannya, masa kecilnya kurang perhatian atau bagaimana, gitu kan? Sehingga mereka merasa pengen dibutuhkan, mereka pengen kelihatan di masyarakat, itu pengen kelihatan, ya kan? Itu nomor satu itu. Kedua, bawaannya motor, Mas. Hati-hati, bawaannya motor. Saya ngomong bawaannya motor. Kalau kita bawa motor yang biasa gitu, nggih. Kita bawa motor biasa, kita bawa motor matic yang 110 cc gitu, nggih. Mungkin kita akan biasa aja gitu loh menggunakan motor itu. Sehari-hari Pak Selam mungkin juga biasa aja gitu. Atau mungkin Pak Selam biasa menggunakan CB 150, Fiction 150, ya biasa-biasa saja gitu loh, ya kan? Atau mungkin suatu saat kalau memang kita terbiasa menggunakan yang 250 cc, ya udah biasa saja gitu loh. Tetapi pada saat kita menggunakan motor yang cc-nya gede, contohnya biasanya kita menggunakan yang gampang aja lah, kita menggunakan yang sudah 250 cc. Suatu saat ada teman membawa motor sport yang cc-nya katakanlah di atas itu sekitar 600 cc, ya kan? Bisa CBR, bisa R1, bisa macam-macam lah, ya kan? Nah, pada saat disuruh mencoba, hati-hati. Saat mencoba, mungkin karena gasnya enteng, gasnya ringan, itu tiba-tiba ada keinginan untuk menambah gas. Nah, itu bahayanya itu. Makanya sebetulnya ngebut itu di jalan raya itu ada dua faktor juga. Pertama adalah faktor dari manusianya. Kedua adalah bawaannya motor, Mas. Hati-hati. Makanya saya paling wanti-wanti itu kalau kita punya anak-anak, kita punya adik-adik yang masih di bawah umur, artinya masih di bawah 17 tahun, ya kan? Mereka baru belajar, kemudian mereka langsung kita pegangin motor-motor yang 250 cc. Hati-hati. Atau mungkin motor-motor yang kenceng. Kalau motor-motor kecil yang kenceng itu contohnya seperti kalau Suzuki itu yang Satria seperti itu, kan kenceng itu, Mas. Mesinnya 150 cc loh, Mas, itu, Mas. Iya. Oke, dan saya yakin kalau direm, melakukan pengereman dengan frame seperti itu mesti
rangkanya tidak akan tahan gitu. Itu pada kecepatan tinggi. Mesti akan sedikit bergerak. Lah itu yang bahaya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga harus kita pastikan. Euforia orang untuk menggunakan motor itu loh. Bahayanya itu. Itu yang bahaya. Mas Ilham mungkin biasa aja. Menggunakan motor biasa aja. Seperti itu kan. 250 cc biasa aja. Tetapi suatu saat membawa CBR yang 600. Ya kan. CBR 600, F4 atau F1 atau apapun lah. Begitu nyoba, kan enteng itu gasnya Mas. Mesti akan ada euforia untuk ngebut. Iya, karena itu tadi ya, bawaan motornya memang kayaknya disetting memang cepat ya coach ya, memang ya. Sama dengan mobil kan seperti itu kan. Mobil kalau kita membawa mobil LGCC dan sebagainya, atau mungkin mobil ya katakanlah yang 2000 cc lah, gitu, mungkin biasa aja kita. Tapi suatu saat kita di tol membawa mobil teman atau mobil saudara yang 200 cc atau berapa lebih menggunakan twin turbo, gitu kan? Euforianya kan beda kan? Nah, itu yang harus hati-hati. Artinya pada saat kita memilihkan motor untuk adik kita, untuk anak kita, untuk keponakan kita, gitu kan? Itu kita harus melihat itu juga. Oke, jadi sebenarnya hasrat ngebut ini juga ternyata ada beberapa faktor ya, selain dari manusianya, juga dari kendaraannya sendiri, karena memang di setting cepat sehingga mau tidak mau seakan-akan kita ini hasrat untuk timbul melaju dengan kecepatan yang agak tinggi ya, ini selalu ada begitu ya coach ya. Nah, kira-kira ini bagaimana nih, kita kan dalam jalan raya ini kan banyak sekali macam-macam orang gitu kan, tentunya juga kendaraannya juga macam-macam. Nah, pemahaman apa yang paling efektif buat mereka yang biasanya melaju dengan kecepatan tinggi ini agar ya bisa menyesuaikan lah gitu? Apa ini? Apa saja ini coach? Pertama kita tahu dulu, kalau kayak balapan itu Mas, kalau balapan itu kita flashback sebentar tentang balapan, behind the skin-nya balapan. Balapan itu kalau kita ngomong balapan apapun itu kan speknya semuanya sama tuh, itu kendaraannya apapun lah, motor GP kah atau GP2 atau GP3 atau balapan mobil atau apa, semuanya sama, speknya sama, rata-rata plus minus sama lah, ya kan. Nomor satu itu. Kedua adalah lintasannya tertutup. Dan semua yang balapan itu tujuannya sama kan? Arahnya semuanya sama gitu. Satu arah. Iya. Kan nggak ada kan? Di situ ada yang belok kiri, putar balik kan nggak ada. Semuanya searah. Iya kan? Terus ketiga, faktor safety ini yang penting. Faktor safety-nya pada saat di sirkuit itu cukup tinggi. Nomor satu, lintasannya. Lintasan itu bisa dikatakan dalam tanda kutip itu diharamkan ada pasir, diharamkan ada air, diharamkan ada ceceran oli. Hati-hati, ini yang penting. Diharamkan seperti itu, walaupun ban yang dipakai mereka speknya tinggi sekali kan, seperti itu kan, banyak khusus kan seperti itu. Tapi itu dulu, ya kan? Bandingkan dengan di jalan raya. Dibandingkan dengan di jalan raya, ya kan? Jalan raya itu kan semuanya ada semua gitu kan. Di jalan raya itu, mulai di jalan itu pasir ada, oli ada, ya kan? Air juga banyak, lubang lebih banyak lagi kan, seperti itu kan? Jalannya tidak rata, ya kan? Itu perbedaannya seperti itu. Itu berikutnya adalah safety gear-nya. Safety gear-nya, balapan itu nomor satu adalah keselamatan saat di balapan. Jadi kalau kita lihat di balapan seperti itu, mereka menggunakan, kalau motor GP aja lah, kalau yang balap mobil mungkin masih terlindungi oleh mobilnya. Kalau motor GP itu baju balapnya aja, kan gitu kan. Baju balapnya aja itu berat Mas, sekitar 4,5 sampai 5 kiloan sekitar itu. Ya rata-rata sekitar 4,5 kilo lah. Itu bahannya kan apa ya, semacam apa, kulit atau plastik atau apa? Itu kulit ya. Kulit, tetapi di beberapa titik itu ada lapisan-lapisan tertentu. Dan itu gak enak pakai itu Mas.
Bahwa baju 4 kilo itu bukan hal yang enak gitu. Iya, betul. Dia tebel itu sekitar 1,2 sampai sekitar 1,5 mili lah. Tebel Mas itu pas baju itu, sehingga panas di situ. Artinya itu tidak nyaman sekali gitu loh untuk melindungi. Tetapi baju balap itu dia bisa melindungi kita pada saat jatuh. Jadi pada saat jatuh itu dia melindungi dari scratch, bisa melindungi dari tergores, bisa melindungi dari bisa menyerap benturan. Nah, ya kan? Bandingkan dengan apa yang kita pakai saat di jalan raya. Kita pakai jaket aja kadang-kadang jaket bawaan dari dealer kan, seperti itu kan Mas. Artinya bahwa faktor safety di balap itu lebih tinggi gitu loh. Ya kan? Artinya bahwa kalau kita sudah mau menggunakan seperti itu, monggo silakan gitu. Pakai aja karena itu bagus. Gitu loh. Aman, kita menggunakan itu aman. Ya kan? Itu berikutnya, belum lagi helm. Ya kan? Helm balap itu Mas, helm itu sebetulnya ada expired date-nya. Helm itu kalau dia ditaruh tidak dipakai loh ya. Ditaruh tidak dipakai, itu expired date-nya sekitar 2 tahun. Tetapi kalau dipakai, di situ ada goresan kecil, ya kan? Ada beberapa goresan, ada retak kecil, itu sudah nggak boleh dipakai. Bekas jatuh, itu sudah nggak boleh dipakai. Ya kan, kalau di balap seperti itu. Kenapa? Karena memang faktor safety nomor 1. Jadi harus benar-benar mulus gitu ya, coach ya. Harus helmnya, makanya kalau kita lihat di MotoGP itu helmnya kan bagus-bagus itu Mas. Ya karena memang begitu selesai dipakai, kalau dia ada bekas jatuh atau apa sudah nggak dipakai gitu. Iya. Atau kalau gitu sudah 2 atau 3 kali dipakai sudah nggak dipakai lagi. Gitu loh. Karena untuk faktor safety-nya, dan ini namanya pada saat kita itu adalah scrutiny ring-nya. Jadi pemeriksaan awal itu harus, oh helmnya dipakai mana ini, bajunya dipakai, oh ini. Itu dicek bener Mas. Gitu loh. Dicek bener pada saat di balapan itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah skill-nya. Nah ini yang hati-hati. Kalau di balapan itu, skill-nya mesti sama. Tidak mungkin pembalap GP2 digabungkan dengan motor GP. Tidak mungkin pembalap GP2 digabungkan dengan GP3. Kan gitu kan. Lah, ini beda-beda kan. Tidak mungkin digabungkan. Sementara kalau kita di jalan raya itu ada 1.000 orang yang lewat. Ada 1.000 kepentingan orang di situ. Ada 1.000 skill yang berbeda di situ. Mungkin pada saat kita di jalan raya, kita ngebut, oh aku iso kok, skill saya tinggi. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi apakah skill orang-orang yang Anda di sekitar Anda itu cukup untuk itu, gitu loh. Artinya, suatu saat Anda ngerem mendadak. Oh, bisa. Motornya bagus, mobilnya bagus, bisa ngerem dengan jarak pendek. Ya kan? Kalau mobil-mobil yang sekarang, mobil-mobil yang itu dia menggunakan ABS, menggunakan apa istilahnya EBD, macam-macam lah. Ya kan? Brake assistant, sehingga jarak pengeremannya bisa lebih pendek. Tetapi kalau yang di belakang Anda adalah truk tronton, apakah bisa berhenti di jarak tersebut? Tidak bisa kan? Kalau Anda menggunakan sepeda motor yang sudah menggunakan ABS, disc brake depan belakang, bannya sudah gede, jarak pengeremannya bisa pendek. Tetapi kalau yang ada di belakang Anda, ya kan? Di belakang Anda apa istilahnya? Motor yang gerobak yang roda 3 tersebut, roda 3 itu, apa kira-kira dia bisa berhenti dengan jarak tersebut? Nggak bisa kan? Nah, ini yang kadang-kadang harus dipikirkan dulu, gitu loh. Ya kan? Pada saat kita mau narik gas, itu adalah ada konsekuensi yang harus kita lihat. Beda tadi saya ngomong sama Mas Ilham, kalau kita di tempat yang sepi malam hari, itu manusiawi orang ngebut. Mungkin karena tergesa-gesa, pertama, kedua takut, kan gitu kan? Wah, aku dibegal kan seperti itu kan? Jalan yang sepi kan seperti itu. Nah, ini beda, sudut pandangnya beda. Nah, bagi orang-orang yang suka bergaya pembalap di jalan raya, yang harus dipikirkan adalah skill Anda top, gitu loh. Mungkin sudah ngalang-ngalain Marquez, sudah ngalang-ngalain Valentino Rossi mungkin. Kan gitu. Karena Valentino Rossi itu pada saat pernah ke sini, pada saat dia masih awal-awal dulu, dan di sini mereka melihat sepeda motor di Indonesia seperti itu gayanya. Mereka ngomong,
saya tidak akan bisa naik motor di sini. Gitu. Berarti kalau ada yang ngebut di jalan raya di sini, berarti skillnya di atas Valentino Rossi, di atas Marquez seperti itu kan. Nah, artinya apakah Anda sudah sadar bahwa orang-orang sekeliling Anda itu skillnya tidak sepinter Anda, gitu loh. Kemampuan ngeremnya tidak sebagus Anda, motornya nggak sebagus Anda, gitu loh. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang harus dipikirkan saat di jalan raya itu. Tidak melulu harus ngegas. Kalau mau ngegas, mau ngebut silakan. Sirkuit kan ada kan? Oke kan? Di Bung Karno itu kan ada itu. Di Bung Karno itu ada sirkuit, monggo silakan. Situ open kok. Oke kan? Silakan, gitu loh. Gitu. Mungkin itu. Iya. Dalam benak saya tadi saya penasaran ya, kira-kira kayak Marquez, Valentino Rossi, ketika ada di jalan umum, apakah beliau-beliau ini juga kira-kira terpacu nggak ya untuk ngebut gitu, atau malah justru kesulitan gitu ya, karena aduh kok nggak bisa cepat ya kalau melewati jalan di sini gitu, sehingga agak sulit mengendarai gitu, coach. Siapa tahu gitu kan, karena sudah terbiasa ngebut kan di arena balap gitu kan. Dengan saya waktu itu juga seperti itu kan gitu kan. Pada saat itu kan saya punya kesempatan untuk mendampingi mereka. Ngomong pada saat di mobil itu mereka ngomong, wah saya nggak bisa, saya tidak berani untuk naik motor di sini melihat kondisi jalan seperti itu. Artinya seperti itu. Iya. Oh, ternyata juga ada perasaan-perasaan yang sudah dirasakan oleh mereka seperti itu gitu, coach ya. Baik. Iya. Ini nanti kita akan coba buka lagi ya, dibahas lagi tentang jalan bukan sirkuit balap bersama dengan Coach Arsad. Tapi nanti kita akan bahas setelah beberapa spot ini ya, Coach ya. Dan sahabat Anda yang masih bergabung bersama kami, kalau mungkin ada beberapa pertanyaan silakan ya, atau mungkin ada cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita ketika Anda mungkin yang sama hobi balap gitu ya, kemudian pernah juga terjun dalam sirkuit balap dan sebagainya, mungkin bisa cerita pengalaman Anda, pengalaman yang menarik tentunya ya. Silakan Anda bisa berbagi melalui 031-896-1514, atau bisa juga Anda sampaikan melalui WA kami di 0811-309-1009. Dan program ini juga bisa Anda simak ya di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo, kemudian juga Instagram ada juga suarasidoarjo.fm, Twitter @susi_visual, Facebook juga ya, yakni di LPPL Suara Sidoarjo. Atau mungkin Anda yang punya Android ya, ini gampang sekali ya. Anda cukup buka Play Store, kemudian unduh aplikasi bernama Suara Sidoarjo. Nah, ketika sudah terinstall, ini sudah bisa Anda simak ya program-program kami. Nah, ini satu di antaranya adalah Safety on the Road pada pagi hari ini. Kami segera kembali. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit MA. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air hidup yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga.
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing dikembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, jangan lupa Anda nanti bisa mengikuti talkshow bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya, dari jam 9 sampai 10 pagi dengan tema kembali bugar pasca terpapar COVID-19 dengan narasumber Nur Hidayati Ningsih dan Emi Fauzia AMD. Ini selaku Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Anda juga bisa menyimak program ini secara live streaming YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live, kemudian radio streaming di www.suarasidoarjo.id, launcher Android di Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan Facebook LPPL Suara Sidoarjo, serta Twitter Live @susi_visual. Interaktif di 031 896 1514 atau WA 0811 309 1009. Informasi ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV.
Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kali ini ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Krismas Setiawan Ruben Agus Salim, dulu tinggal di Dusun Balungbendo RT 6 RW 2, Desa Balungbendo, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Krismas Setiawan Ruben Agus Salim dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 7 September jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di Safety on the Road pagi hari ini bersama dengan Coach Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya. Pagi hari ini tentang jalan bukan sirkuit balap. Baik, kita coba buka, ada berapa catatan atau pertanyaan ya dari redaksi. Silakan Mega. Ya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial, ada Twitter dari @gangga. Bagaimana ya Coach cara menghindari kecenderungan untuk berkendara dengan sangat kencang jika sedang jalanan sepi? Yang kedua ada dari Instagram @william. Coach, jika saya jalan di tol, saya cenderung berjalan dengan kecepatan 120 km atau bahkan lebih. Sebaiknya kecepatan aman di tol itu berapa ya Coach? Mungkin 2 dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, Coach Arsad. Yeah. Oke, baik. Yang nomor 1 ya, nomor 1 menghindari keinginan ngebut. Iya, betul. Keinginan ngebut di jalan yang sepi. Saya tadi menyampaikan dari awal dengan Mas Ilham, saya sampaikan kalau kita di jalan yang sepi, kondisinya apa istilahnya malam gitu, itu manusiawi ngebut itu. Artinya monggo, tetapi harus dilihat dulu kondisinya seperti apa, gitu loh, ya kan? Kondisinya seperti apa? Apakah kondisinya itu memenuhi syarat? Artinya apa? Pertama jalannya. Hati-hati kalau di kiri kanan jalan itu banyak gang. Banyak gang itu kalau kondisinya sepi, biasanya yang dari gang itu pun masuk ke jalan raya biasanya juga ngawur juga kan, gitu kan. Mereka juga karena sepi kok, kiri kanan mereka nggak noleh. Itu nomor 1 itu. Ya kita harus siap-siap itu. Jadi kita harus siap amati, kita mengamati kondisi sebaik mungkin. Kita memprediksi yang terbaik, ya kan.
Artinya kalau memang kondisi seperti itu, ya nggak apa-apa lah. Sekilas saja nggak apa-apa lah, ya kan? Sekali waktu mungkin, truknya agak kosong, kiri kanan tidak ada gang, kondisinya jalannya juga bagus, ya kan? Kita yakin bahwa jalan itu kita sudah lewat, bahwa jalan itu sudah tidak ada hambatan, tidak ada bahaya, monggo. Cuman jangan lama-lama. Artinya mungkin ya satu tarikan gas lah mas, sekedar apa istilahnya, untuk menghilangkan jenuh atau apa, it's okay. Bagi saya itu nggak apa-apa. Tetapi jangan panjang-panjang, kan seperti itu kan. Pastikan dulu seperti itu. Cuman kalau balapan itu, kalau di balapan bener kan kita harus melewati lintasan dulu tuh mas. Kita melintasi lintasan dulu untuk melihat itu ada bahaya nggak di jalan itu. Ada, kalau di MotoGP di Formula 1 itu kan, atau di balapan dengan itu kan ada mobil safety car-nya itu toh untuk memastikan dulu. Sebelum balapan pun kan pembalap itu kan muter satu putaran dulu toh. Buat make up lap kan, seperti itu kan. Itu juga sebetulnya itu. Tetapi kalau memang di tempat itu tidak ada, hati-hati gitu loh. Kita nggak pernah bisa memprediksi kondisi jalan. Kalau kita nggak bisa memprediksi jalan, kita harus hati-hati, ya kan? Karena apa? Bahaya itu selalu mengancam saat di jalan. Artinya euforanya kalau pengen ngebut ya itu tadi. Wah, jangan-jangan di depan ada lubang, di depan ada pasir. Nah, itu adalah cara untuk kita menahan diri kita untuk tidak ngebut, gitu loh. Jadi kita memprediksi yang terburuk. Oh, kalau prediksi seperti itu ya udah, gitu loh. Artinya seperti itu. Mungkin Mas Ilham yang nomor 1. Nomor 2 di jalan tol. Nah ini mobilnya, kendaraannya apa, rodanya menggunakan apa, kan gitu kan? Kecepatan yang aman di tol itu. Kecepatan yang aman di tol adalah sesuai dengan petunjuk jalan tol. Nah, gampang sebetulnya. Iya. Ada kecepatannya kan? Satu titik, kecepatan antara 60 sampai 100. Ada beberapa titik kecepatan 60 sampai 120. Ya udah, kita ngikutin itu aja. Itu paling apa istilahnya? Paling aman. Kenapa? Karena jalan-jalan tol kita, saya pernah ketemu teman yang dia mendesain untuk jalan tol itu. Saya tanya, kecepatan tol itu sebetulnya maksimal berapa sih sebetulnya? Kecepatan tol itu maksimalnya untuk jalan raya di tol itu kalau kondisi lurus itu 120 mas. Karena kemampuan jalan itu kalau dia menggunakan kondisi spek ban khusus dan sebagainya itu cuma 150 km per jam. Nah, tapi kan nggak boleh maksimal kan, makanya sama pengelola tol diturunkan menjadi 120 sampai 110. 110 itu kadang-kadang diperlukan. Kenapa? Karena di dekat jalan itu ada gerbang tol, gitu loh. Mungkin saat kita lewat tol, kecepatan 60 sampai 100. Loh kenapa sih kok cuma 100? Jalannya kan kok sepi kok. Itu kemungkinan di depan kita itu ada gerbang tol, sehingga kita harus mengurangi kecepatan. Nah, tapi gini coach ya, kalau anehnya itu kalau kita memacu kecepatan yang agak tinggi, misalnya 100 di atas 100 ya, 110, 120, ketika di tol itu kok seperti biasa gitu. Nggak tahu ya. Rasanya itu seperti biasa, seperti 80 km per jam gitu. Tapi kalau di jalan raya yang ini bukan jalan tol, itu kerasa cepat banget gitu. Tapi kalau di tol 120 itu seperti 80 kayak gitu-gitu. Bener ya atau enggak ya? Atau saya saja ya? Karena yang lain pun kecepatannya juga sama-sama tinggi kan mas? Nggak tahu ya. Jadi dengan kendaraan satu dengan kendaraan yang lain, ya kan, itu kan beda kecepatannya kan nggak jauh saat di tol itu, sehingga kita merasa oke aja gitu loh. Itu yang sebetulnya yang harus kita pahami. Sama seperti di balapan tuh kenceng-kenceng kok aman-aman aja. Iya kan, kecepatannya sama, skillnya sama gitu loh. Di tol kok kita kerasa pelan, kenapa? Karena di tol yang lain juga kenceng, beda saat kita di jalan raya kan. Jalan raya kan loh, ada yang kecepatannya 40, ada yang 50, ada yang itu bedanya seperti itu. Jadi makanya hati-hati juga kondisi tadi kan kita ngomong kondisi
orangnya sendiri yang membuat kita ngebut, kondisi kendaraannya, lah ini kondisi jalannya ini. Oke, iya. Yang terakhir kondisi lingkungannya. Mungkin itu. Baik, Coach, ini ada 2 pertanyaan lagi yang masih menyoal tentang kecepatan gitu ya, kecepatan berkendara. Yang pertama dari Bu Linda yang ada di Taman. Sebenarnya batas kecepatan saat mengendarai motor di jalan raya itu ditetapkan maksimal berapa? Apa boleh nggak memacu lebih cepat dari aturan tersebut jika memang dibutuhkan? Misalnya ini mengantar orang sakit ya, atau emergensi lah semacam itu. Kemudian dari Mas Haris ya, ini dari wilayah Durung Beduk, bertanya, sebaiknya batas kecepatan untuk motor itu berapa agar tidak terlihat terlalu cepat ya, seperti di sirkuit balap. Oke, silakan Coach. Batas kecepatan kalau di jalan raya, kalau kita mengikuti aturan itu ada di jalan itu kan ada gitu. Kelas-kelas itu kan ada gitu. Kalau di jalan raya di kota itu biasanya 40 km per jam. Kan pelan, iya memang betul pelan kalau saya ngomong. Cuman masalahnya adalah kalau di jalan di kota itu adalah menghindari orang yang nyebrang, menghindari orang yang keluar dari gang dan sebagainya. Kalau kita sudah di jalan antar provinsi itu mungkin bisa lebih. Nah, pertanyaan Ibu Linda tadi, kalau kondisi emergensi apakah boleh? Jawaban saya boleh, tetapi tetap harus menggunakan apa istilahnya pengawalan. Ya, kalau kita bawa motor gitu, kalau bawa motor gitu mungkin menyalakan lampu depan sudah biasa, nggih. Kalau memang ya udah nggak apa-apa. Kalau memang yang kita bawa orang sakit dan itu memang benar-benar harus emergency, di situ ada pengawalan, ada polisi, kita minta tolong untuk dikawal dengan polisi, dari polisi itu biar bisa lebih cepat. Bagaimana dengan mobil? Kalau dengan mobil nyalakan lampu depan, gitu loh, nyalakan lampu depan. Kalau kita menyalakan lampu depan itu artinya kita memohon jalur, kan gitu kan? Memohon jalur untuk kita membawa orang sakit. Orang sakit itu nomor 1 Mas, ya kan? Kalau kita undang-undang kan seperti itu kan, PMK, ya kan? Terus ambulan yang membawa orang sakit. Nah ini harus benar dulu ini, ambulan yang membawa orang sakit, ya kan? Baru kemudian pejabat-pejabat yang lain, baru kemudian di belakang itu adalah pengantar jenazah. Artinya sebetulnya ambulan yang mengantarkan jenazah itu grade-nya tidak lebih tinggi daripada, tidak sama dengan ambulan yang membawa pasien. Pasien, iya baik. Iya kan? Iya. Artinya pemahaman kita, oh kalau ambulan harus bulan, itu belum tentu juga, ya kan? Belum tentu juga. Jadi kalau ambulan yang membawa jenazah, mobil jenazah atau apa itu prioritasnya tidak sama dengan ambulan yang membawa pasien. Tapi untuk membedakannya itu dari bunyi-bunyinya ya Coach ya? Ya. Untuk membedakan membawa yang sakit sama jenazah itu? Ya, kan dari bunyinya kan beda kan? Kalau ambulan itu kan lampunya juga beda sih. Harusnya memang dia beda juga kan gitu kan? Membawa pasien itu kan beda juga gitu loh. Dia menyalakan lampu, menyalakan rotator, macam-macam seperti itu. Kalau jenazah kan memang nggak seperti itu. Jadi harus dipahami dulu. Artinya bahwa pengantar jenazah itu tidak boleh arogan saat di jalan. Karena sebetulnya grade-nya memang tidak sama dengan ambulan yang membawa pasien. Itu terus ini mungkin hampir sama nggih kalau di situ. Kecepatan untuk motor itu kita ngikutin itu aja Pak. Jadi kalau kecepatannya berapa ya biar tidak kelihatan ngebut. Kalau kita mengikuti aturan seperti itu, jadi mengikuti aturan ya sekitar 40 km per jam kalau kita di perkotaan. Tapi kalau di luar itu mungkin bisa lebih dari itu, bisa sampai 60-70 seperti itu. Saya rasa kecepatan 60-70, 80 itu sudah kenceng juga gitu loh. Insya Allah juga sudah lumayan kenceng. Artinya kalau suatu saat kita ngerem mendadak pun kita sudah membutuhkan jarak sekitar 20. Kalau kecepatan 60 itu kira-kira kalau expert itu sekitar 15 Mas. 15 sampai 20. Itu kalau expert. Jadi kalau mungkin kita rata-rata ya mungkin sekitar 20-25 meter Mas. Untuk bisa berhenti loh ya. Artinya bisa berhenti dengan aman, nyaman, enak berhentinya, tidak jatuh. Ya memang bisa lebih pendek, bisa Pak. Jarak 2 meter juga bisa, tapi jatuh namanya kan gitu kan. Bahwa perkirakan itu dulu. Kalau seberapa cepat Pak Haris mau berkendara, itu pastikan dulu
seberapa cepat Anda bisa berhenti. Nah, kan gitu aja. Oke, baik. Ini ada Coach, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya dari Pak Sarwono yang ada di Candi. Sebenarnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar pengendara motor dengan cc besar ini aman gitu. Kemudian yang kedua dari Pak Cokro yang ada di Sedati, trik mengendarai pada malam hari dengan kecepatan tinggi ini apa saja ya Coach? Oke, Hal-hal yang dipakai untuk cc motor besar itu memang harusnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungannya dulu. Kalau memang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan kita untuk apa istilahnya kecepatannya di atas 60 ya jangan. Hukum menggunakan motor besar dan menggunakan motor kecil di jalan raya sama, kan gitu kan, batas kecepatannya sama, tidak ada perbedaan gitu loh. Nah masalahnya kalau Harley Davidson seperti apa, kalau pelan kan panas kan itu kan, ya itu resiko kan gitu kan, ya jangan dipakai di jalan yang macet kan gitu kan, jangan di jalan yang padat, udah selesai seperti itu. Kalau memang menggunakan di jalan yang padat, menggunakan cc besar berat susah, ya jangan dipakai. Dipakai pada saat bareng-bareng touring dengan pengawalan. Simpel seperti itu aja Mas. Kalau saya gitu, Kalau Pak Cokro tadi Mas, yang saya ada tips atau trik mengendarai pada malam hari dengan kecepatan tinggi itu apa saja nih? Berkendara di malam hari nggih. Iya. Juga berkendara di malam hari itu. Karena biasanya kalau berkendara di malam hari itu sebetulnya kita tetap harus fokus, ya kan? Fokus kiri kanan kita, mungkin penerangannya, penerangan dari kendaraan itu juga harus bagus, ya kan? Nomor satu itu pastikan, kedua adalah jalannya. Jadi kita harus tahu dulu apakah jalan itu kondisinya bagus, ya kan? Apakah kondisinya aman untuk kita katakanlah kecepatan di atas 70, 80, kita berkendara 70, 80, apakah jalannya aman? Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah apakah di kiri kanannya itu banyak gang. Sekali lagi saya ulangi lagi, bahaya sekali kalau kiri kanan itu banyak gang. Karena tiba-tiba kadang-kadang karena malam orang-orang kadang-kadang nyelonong aja kan seperti itu kan. Itu banyak itu. Jadi dan ketiga, keempat kalau yang tidak kalah penting adalah kalau kita berkendara di malam hari, pastikan kita tidak mengantuk. Nah ini yang bahaya. Kalau malam hari itu kadang-kadang euforianya ngantuknya itu yang bahaya, ya kan? Kalau perlu didampingi seseorang di sebelah kita yang tidak ngantuan. Nah, dalam tanda kutip jangan sampai kita berkendara di malam hari sebelah kita tidur, itu bahaya juga. Nah, gitu loh. Artinya kenapa? Karena sebelah kita itu membantu untuk konsentrasi, menjadi co-pilot kita untuk melihat kondisi di jalan. Mungkin itu tetap harus hati pada saat berjalan di malam hari. Mungkin gitu. Satu lagi, ini Coach dari Vivin yang ada di Mojokerto. Sebenarnya aturan-aturan untuk melakukan konvoi itu apa saja ya Coach? Saya pernah melihat saat konvoi ini menyalakan lampu sein kiri secara serentak, tapi mereka tidak belok begitu. Apakah ini juga termasuk aturan-aturan saat melakukan konvoi atau bagaimana ini? Yes. Konvoi banyak aturannya, cuman yang simpel adalah konvoi itu, yang nomor satu konvoi itu adalah bukan ular Mas. Iya, betul. Tangannya masuk, ekornya kan masuk kan? Panjang dong. Jadi kalau konvoi itu, kalau dalam barisan itu katakanlah ini, kita mendahului kendaraan di depan kita, tetapi yang ekornya itu tidak sampai, tidak cukup untuk sampai tengah baru di depan ada kendaraan yang lain, jangan memaksa. Itu konvoi. Nomor satu. Kedua, kalau menyalakan lampu dan sebagainya, ya harusnya kalau dia mau nyalakan lampu kiri semua itu mungkin dia untuk sekedar memberi perhatian. Artinya kalau seperti itu dia menyalakan lampu kiri tetapi tidak ada belokan atau apa, berarti tidak ada masalah gitu loh. Harusnya kalau konvoi itu ya seperti kita jalan biasa aja itu loh Mas. Nyalakan lampu apa enggak ada. Jadi lampu tambah dan sebagainya enggak ada. Peserta itu ya sudah jalan biasa aja. Untuk proses apa istilahnya meratakan barisan dan sebagainya itu kan urusannya marshal kan seperti itu kan. Mungkin nanti kalau suatu saat kita bahas lah. Kita bahas tentang konvoi yang konvoi. Oke. Iya. Baik. Coach, terima kasih sudah berbagi
wawasan pada kita pagi hari ini tentang jalan bukan sirkuit balap ya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang terakhir yang mau disampaikan, silakan Coach. Pesan saya cuma satu, Mas. Bagi teman-teman yang suka balapan, suka ngebut di jalan, itu mungkin skill Anda cukup untuk itu. Mungkin skill Anda cukup untuk Anda jalan. Tetapi yang lain tidak punya skill setinggi Anda. Sehingga mungkin sekali, ya kan, mungkin sekali Anda bisa menghadapi segala hambatan itu. Tetapi kalau orang lain tidak bisa mengikuti gaya Anda, ya sama aja, itu bisa mencelakakan orang lain dan diri Anda. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Arsad. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat, baru saja kita simak Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Coach Sigma Safety Drive and Ride.